Forum anak ya? Iya. Jadi forum anak punya jargon. Kalau aku bilang forum anak Kabupaten Kebumen, jawabannya Kebumen peduli anak, anak peduli Kebumen. Oke, Kayak gitu. Nah, ini ketemu sama Bupati udah sering gitu ya? Sering banget. Sering ya. Karena forum anak sendiri tuh gimana sih maksudnya? Emang di bawah naungan Bupati atau gimana? Kalau forum anak sendiri itu di bawah naungan. Banyak orang yang bilang kalau waktu sehari itu nggak cukup. Gimana sih cara kamu bagi waktu gitu? Membagi waktu keseharianmu, misal ada beberapa kegiatan gitu, kamu gimana? Aku nerapin 3 hal ini. Gimana? Yang tadi kan pertama ya, ketika kita ngelakuin hal yang kita suka, yang ibaratnya udah diniatin dari awal kayak gitu, itu pasti walaupun capek, walaupun ngeluh, tetap dikerjain dan tetap kayak aku harus Tuntasin. iya bener, tuntasin. Dan halo, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kan episode ketiga. Seperti yang udah saya janjiin sebelumnya, pada episode kali ini akan ada narasumber. Nah, siapa sih narasumbernya? Mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dinda Wahyu Utami, biasa dipanggil Dinda. Aku dari kelas 12-9, sekolah di SMA Negeri 1 Gombong. Nah, yaitu namanya Dinda. Sekolah di SMA 1 Gombong. 1 Gombong. Episode kali ini tentang manajemen waktu anak muda yang masih aktif sekolah dan aktif di organisasi. Nah, salah satunya itu Dinda. Apa sih Dinda mungkin aktif di organisasi apa aja? Oke, jadi aku saat ini tuh aktif di beberapa organisasi di luar sekolah dan di dalam sekolah. Yang di sekolah dulu. Yang di luar sekolah dulu. Dalam. Oh, di dalam dulu. Nah. Oke. Yang di dalam sekolah itu aku ikut MPK Sago, Sinema, Senman Sago, dan juga OSN. Baru-baru kemarin juga nyoba ikut terjun di FRS 3N. Gitu. Kalau di luar sekolah ada ikut Forum Anak Kabupaten Kebumen. Terus kemarin baru selesai volunteer di Kebumen Mengajar batch 21. Oh, yang waktu Hari Anak itu ya? Iya. Kalau yang Kebumen Mengajarnya itu waktu di bulan Juli, awal Juli. Oh. Terus mungkin kalau kesibukan kali ini mungkin kayak ada event apa gitu, mungkin tahu kan panitia event apa tuh? Ya, jadi saat ini juga sebagai panitia event HUT SMA Negeri 1 Gombong yang ke-62 gitu. Mungkin boleh dipromosin dulu kapan-kapannya gitu. Oke. Buat teman-teman warga Gombong dan juga Kebumen sekitarnya, jangan lupa untuk tungguin HUT SMA Negeri 1 Gombong yang ke-62 yang mulai pada tanggal 9 Agustus sampai 16 Agustus, yaitu puncaknya. Nah, jangan lupa datang guys. Betul, datang. Nah, tadi kan Dinda itu ikut forum anak. Iya. Sekarang kan Dinda udah mulai kelas 12 nih. Gimana tuh cara ngatur bagi waktunya? Oke. Kalau semenjak masuk SMA kan emang sudah seneng organisasi ya. Awal-awalnya sih emang masih bingung gimana cara manajemen waktu biar semuanya itu bisa kebagi, biar semuanya bisa ikut dan bertanggung jawab lah ibaratnya. Tapi semenjak kelas 11 ini mau kelas 12, saking banyaknya ada TO, ada tryout, karena yang teman-teman tahu bahwa di 2025, 2026 itu bakal ada TKA. Jadi otomatis waktunya tuh lebih banyak kebaginya kan. Sedangkan di bulan Juli Agustus ini emang lagi maraknya organisasi dan ekstrakurikuler itu open recruitment kayak gitu. Yang pertama sih nerapin skala prioritas dulu, Kak. Pasti harus. Ya, betul. Nerapin skala prioritas dulu, mana hal atau kegiatan yang bobotnya lebih besar, yang penting itu yang diutamain dulu. Tapi yang di sisi lain yang harus tetap dijaga adalah komunikasi dengan kegiatan ataupun di organisasi-organisasi lainnya kayak gitu, biar nggak miskom. Benar, harus dikomunikasiin gitu. Iya, betul. Oh iya, sebelum itu kan setauku nih, kemana aku kan lihat Dinda di Kebumen TV itu, masuk Kebumen TV. Iya, betul. Itu ada jargonnya lo, mungkin boleh dipakai dulu. Oke. Jargon forum anak ya? Iya. Jadi forum anak punya jargon. Kalau aku bilang
Forum Anak Kabupaten Kebumen. Ah. Jawabannya Kebumen peduli anak, anak peduli Kebumen. Oke, Kayak gitu. oke. Waduh, coba. Gimana? Forum Anak Kabupaten Kebumen, Kebumen peduli anak, anak peduli Kebumen. Gitu. Oke. Boleh sekali lagi. Biar bareng-bareng semua. Forum Anak Kabupaten Kebumen, Kebumen peduli anak, anak peduli Kebumen. Terus gimana tuh perasaan kemarin waktu diundang ke Kebumen TV? Ya, jadi for your information, jadi itu undangan yang kedua. Oh, dan kedua. Ya, jadi dulu waktu pertama kali ikut Forum Anak Kabupaten Kebumen, pernah sempat diundang juga di Kebumen TV dalam rangka peringatan Hari Anak juga. Jadi tahun 2024 waktu itu pertama kalinya aku bergabung ke Forum Anak Kabupaten Kebumen, diajakin sama salah satu senior ya ibaratnya yang udah kakak tingkat. Iya. Buat ikut buat ikut Kebumen TV waktu itu. Terus waktu kemarin juga setelah adanya Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, nah setelah rangkaian acaranya udah selesai, terus kita langsung ke Kebumen TV buat ngisi mengenai Hari Anak juga di situ. Berarti emang setiap Hari Anak pasti ada acara gitu ya? Iya, betul. Jadi Cinta ini ketemu sama Bupati udah sering gitu ya? Sering banget. Sering ya. Karena Forum Anak sendiri tuh gimana sih maksudnya? Emang di bawah naungan Bupati atau gimana? Kalau Forum Anak sendiri itu di bawah naungannya tuh Dinas Sosial atau Dinsos ya. Itu yang kantornya ada di lingkup alun-alun ya. Kalau buat Forum Anak sendiri tugasnya itu sebagai jembatan ya, ibaratnya dari anak-anak Kabupaten Kebumen dengan Bupati ataupun dinas-dinas yang terkait ya gitu. Karena di Forum Anak juga itu sering diundang di acara kayak RKPD, Musrenbang, di mana kita sebagai Forum Anak itu menyuarakan hak-hak anak yang belum terpenuhi di Kebumen. Contohnya itu ada salah satu anggota Forum Anak yang dilapori mengenai salah satu warganya, desanya yang terkena polio kayak gitu. Polio. Iya, polio, penyakit polio. Oh. Kan otomatis mereka butuh kursi roda, butuh pendidikan yang layak. Nah, kita sebagai Forum Anak itu menyalurkan hal-hal tersebut. Jadi di desa-desa pelosok yang belum terjamah oleh banyak orang yang mungkin bupati ataupun dinas itu masih belum mengetahui, kita sempat kayak menjelajahi tersebut. Terus kita merekap datanya. Nah, kemarin waktu Hari Anak kita juga ada program namanya 1001 surat untuk bupati. Oh iya. Nah, SMA Negeri 1 Gombong juga salah satu sekolah yang mengikuti hal tersebut, Kak. Gitu. Jadi seluruh anak di Kebumen menuliskan suratnya untuk bupati. Kebanyakan tentang beasiswa, tentang fasilitas, terus tentang banyak hal yang dibutuhkan mereka. Kayak gitu. Jadi Forum Anak ini untuk menyalurkan suara-suara anak. Iya, suara anak. Membantu lah, istilahnya membantu. Iya, betul. Bantu. Terus Dinda sendiri tuh jabatan di Forum Anak tuh apa sih? Kalau saat ini di tahun kedua sebagai divisi hukum atau event management. Jadi divisi yang mengelola mengenai event, kalau ada event, terus juga sosialisasi. Nah, kemarin banget waktu sebelum ada Hari Anak Nasional di Kebumen, sempat menghadiri acara di Borobudur. Ya, tanggal 12 Juli waktu itu dalam rangkaian acara Dolan Festival yang merupakan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan kayak gitu, menteri dari nasional gitu. Berarti kegiatannya banyak ya, ada yang dari kegiatannya Forum Anak Kabupaten sendiri, ntar ada ke Jawa Tengah. Gitu. Iya, betul. Karena kalau di Forum Anak itu ada tingkatannya, Kak. Oh, ada tingkatannya. Iya, jadi dimulai dari desa, kecamatan, terus kabupaten, provinsi, sampai yang paling tinggi itu nasional. Kalau kecamatan itu maksudnya gimana? Berarti kecamatan itu kayak Dinda yang di sini gitu? Iya, kalau kecamatan itu kan misal nih, ada di Kecamatan Gombong atau Kecamatan Sempor. Nah, kita sebagai Forum Anak Kabupaten Kebumen, itu kayak
ibaratnya kayak mensosialisasikan dengan forum anak kecamatan mengenai program kerja yang harus dilakukan, terus mengenai acara-acara yang mungkin nanti bisa kolaborasi seperti itu. Jadi ibaratnya seperti cabangnya gitu, cabang gitu, ada tingkatannya. Terus kan itu kegiatannya banyak banget tuh. Ya, Benefit yang didapetin apa sih? banyak banget benefit yang Banyak didapetin, banget. banyak banget. Selain ketemu sama bupati, sering ketemu sama bupati, sama dinas-dinas, itu mengatur atau kayak melatih kita public speakingnya. Kayak gitu. Jadi kalau misal dimintai buat jadi MC dadakan ataupun presentasi di kelas, itu udah terbiasa. Udah terbiasa. Iya. Makanya kayak gini juga udah kelihatan banget gitu loh, beda sama saya. Kan belajar nggak apa-apa. Jadi karena di forum anak sendiri sering sosialisasi kayak gitu, terus juga kita dimintai buat kasih pendapat waktu musrenbang, waktu ada acara-acara dengan dinas. Jadi ketika kita tiba-tiba dimintai untuk bicara di depan umum, sudah biasa gitu. Terus yang selanjutnya yang jadi benefit itu kita bisa jalan-jalan gratis Gratis gitu iya. ya, dibiayain sama pemerintah Iya, gitu betul. ya. Aduh, Dibiayain. enak banget ya sih. Bener-bener ini waktu kemarin di Borobudur juga kita nggak keluarin duit sepeser pun. Transportasi, makan gitu Iya. sendiri kan. Ya, itu. Transportasi, makan, masuk ke Borobudurnya pakai VIP. Itu benefitnya orang-orang yang aktif itu emang gitu. Iya. Aku juga pernah ngerasain sih. Kayak, Oke. wah ternyata hidup kayak gini enak banget ya. Bisa gak sih hidup kayak gini aja? Iya. Ada pengen kayak gini terus gitu ya. Iya. Bisa beli sekolah lagi udah. Iya. Iya bener sih. Kadang-kadang kalau udah terbiasa dengan hidup yang kayak gitu, jadi kayak di sekolah tuh kayak gimana ya gitu. Tapi Bener-bener. harus bisa balance ya emang kayak gitu ya. Menyikapinya antara organisasi dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah kayak gitu. Nah, Terus apa lagi ya, benefitnya tuh kenal sama banyak orang sih kayaknya. relasi. Iya, relasi kayak gitu. Terus kalau apa ya? Terus kan dikelarin lagi. Gara-gara distrik biasanya guys. Oh ya, sedikit bentar. Terus kalau benefit kayak material gitu ada nggak sih? Belum ya? Kalau material ada di beberapa waktu kita ada acara dengan dinas, mungkin kita dikasih baju gratis kayak Oh, gitu. iya. Kayak waktu di Borobudur kita juga dikasih baju gratis, dikasih kayak souvenir seperti itu. Terus waktu Hari Anak di Kebumen juga dikasih baju gratis juga. Nah, di beberapa waktu kita juga dikasih ibaratnya uang transportasi kayak gitu. Oh gitu. Iya, Gitu ya. jadi banyak enaknya sih. Makanya kalian harus join forum anak Kabupaten Kebumen ya, Nah, guys. tuh, biasanya kalau pembukaan gitu kapan? Rekrutmennya? Kalau open recruitment tahun ini udah dilaksanain kemarin. Waktu sebelum Hari Anak Nasional, kita udah sempat open recruitment. Itu sekitar 3 hari atau 4 hari kayak gitu. Jadi ternyata banyak banget antusias anak-anak di Kebumen yang kepengen daftar forum anak. Kita ambil kuota cuma 12, yang daftar 50 lebih gitu. Banyak banget. Banyak banget berarti ya. Iya, itu dan kita tuh sempat bingung karena ternyata yang mendaftar forum anak Kabupaten Kebumen itu mereka udah punya ibaratnya basic public speaking udah ada, terus materinya juga sudah menguasai ya. Jadi kita tuh bingung mau ambil yang mana. Karena bagus-bagus semua. gitu Karena kan. bagus-bagus semua, bener. Bener. Nah, ngomong-ngomong public speaking, dari Dinda ada nggak tips-tips of public speaking? Ada. Kalau dari aku tips public speaking itu yang pertama itu pede dulu ya. Beda harus. Iya, percaya diri dulu. Karena kalau udah percaya diri pasti nanti mengalir gitu aja. Gitu. Ngajarnya gampang. Terus yang kedua itu jam terbang sih. Pengalaman. Iya, pengalaman. Kalau kita udah terbiasa, ya paling awalnya itu mungkin dari presentasi di kelas mungkin ya kayak gitu. Di depan teman-teman, di depan guru. Gimana kita nyampein presentasi yang sekiranya nggak bikin bosen dan bikin teman-teman di kelas tuh bisa tertuju ke kita gitu. Karena goalsnya public speaking itu ketika audiens atau guru itu memahami apa yang kita ucapkan gitu kan. Gitu. Terus
yang ketiga itu jangan lupa buat tetap latihan. Latihan tetap ada ya, Iya, tetap latihan di depan kaca kayak gitu. Terus sama teman-teman yang sekiranya dia juga kepengen, gitu. iya kepengen belajar public speaking. Jadi lingkungan juga penting ya. Benar. Ya, lingkungan juga penting karena dari lingkungan juga membawa kita jadi pribadi yang lebih mau ke arah yang kemana kayak gitu. Kalau lingkungannya mendukung kita, support kita, wah kamu harus belajar public speaking itu penting gini-gini gitu. Otomatis kita juga akan terbiasa kayak gitu, lebih lancar dan mungkin nggak ada grogi kali ya kalau udah terbiasa kayak gitu. Jadi katanya grogi. Iya. Di sini. Sebut karena yang wawancarain udah kenal guys. Tapi kelihatan sih kalau dari Dinda itu omongannya kayak udah kayak pejabat gitu katanya. Amin, amin banget ya Allah. Calon pejabat, kemudian juga IPS ya. Iya betul. Nah tadi kan banyak banget tuh organisasinya Dinda. Pernah nggak sih tabrakan gitu? Sering banget. Sering banget. Contohnya waktu di Hari Anak kemarin tanggal 23 Juli itu kan kita acaranya di hari Jumat ya. Ya, di mana itu masih sekolah gitu kan. Apalagi aku kelas 12, masih banyak tugasnya, terus lagi pada TO gitu kan. Nah, kemarin itu ternyata bentrok sama penilaian lari PJOK. Gitu kan. Karena kan PJOK waktu itu kebetulan di jam 12. Terus kita acara di Kebumen itu belum selesai ternyata. Akhirnya aku komunikasi sama guru PJOK waktu itu dan nanyain kayak apa namanya, ini tuh penilaiannya bisa susulan nggak Pak? Terus ada tugas penggantinya apa enggak kayak gitu. Ternyata itu bisa susulan. Terus aku juga harus menjelaskan ya kalau misal di sini tuh lagi ada acara. Jadi biar guru itu tahu gitu kan. Alhamdulillahnya terselesaikan sih. Mungkin cuma penilaian larinya belum sampai sekarang belum aku lakuin karena belum ada susulan juga. Iya biasanya kalau setahu PJOK itu nanti bakal ada susulannya sendiri di akhir-akhir. Jadi kalau PJOK ya masih aman sih. Cuma kalau yang sama organisasi gitu ada nggak? Ada. Waktu itu pernah bentrok sama organisasi kayak MPK kayak gitu. Ketika kita lagi ada acara buat ibaratnya ada LDK, itu pernah ada bentrok sama sosialisasi di forum anak, kayak gitu kan. LDK kan penting ya, sosialisasi juga penting karena kan di divisiku sendiri. Cuman karena waktu itu forum anak kan anggotanya cukup banyak, ada sekitar 40 anak. Nah, kalau untuk sosialisasi masih bisa digantiin. Nah, jadi aku nyari penggantinya buat mengisi yang harusnya aku sosialisasi. Aku gantiin sama temanku yang lain dan aku tetap ikut LDK kayak gitu. Sama sih kalau aku juga bukan tergantung organisasinya, tapi yang penting itu eventnya itu bobotnya seberapa itu baru, walaupun kayak sini MPK sini forum anak misalnya gitu kan, tapi kan kalau kita tinggalnya sini lebih berat gitu. Itu sih. Kalau yang di sini bisa digantiin kan masih oke. Iya betul. Kalau masih ringan masih nggak apa-apa gitu ya. Iya, kalau misalnya yang bisa gantiin lah. Berarti gitu. Walaupun kita sebagai ketua divisinya atau gimana, kan kita juga punya anak buah. Iya betul. Kan, anak buah kan harusnya nggak, cuman ya maksudnya juga paham gitu. Masih bisa diatasi gitu ya. Iya benar. Kan Dinda sekarang juga lagi ada event HUT. Iya. Terus tiba-tiba ada acara di forum anak, itu gimana? Dinda bakal milih yang mana? Oh kayak gitu. Kalau kayak gitu, semisal ada acara di HUT ya waktu tanggal 9 atau tanggal 16-nya, mungkin aku bakal lebih prioritasin di HUT-nya dulu. Karena kan kebetulan di HUT ini aku menjadi PDD kan. Gimana kalau nggak ada PDD itu kan kayak gimana gitu kan, nggak ada yang mendokumentasikan, nggak ada yang ngefoto ngevideoin. Nah, sedangkan kalau di forum anak sendiri, itu yang paling dekat eventnya adalah Agustusan, Karnaval di Kebumen. Nah, di situ nggak semuanya harus wajib ikut, tapi mungkin disarankan buat ikut gitu ya. Tapi ketika ada tanggung jawab yang sekiranya membutuhkan aku secara personal gitu ya, atau yang harus wajib ada di tempat, kayaknya bakal memilih yang
HUT dulu gitu. Tapi kalau semisal Dinda nanti di HUT cuma ngedit video ya, atau masukin video ke Instagram kayak gitu, itu masih bisa ngambil yang dari forum anak kayak gitu. Kan PDD-nya di HUT itu ada 4. Iya. Itu kan bisa Ada 5. ada 5 kan bisa dikasih lempar dulu gitu. Iya, Sebenarnya kan gitu. Iya, itu bisa sih kayak gitu. Cuma karena kan kalau yang kita tahu ya, di HUT Semansagu itu rangkaian acaranya banyak. Nah, daripada takutnya kan teman kita yang kita tinggalin itu ini kan keteteran gitu ya, mending kita bisa standby di situ. Kalau semisalnya izin dulu ke panitia ataupun ketua umumnya diizinin buat ikut kegiatan di forum anak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya acaranya lagi banyak, lagi ada gue star dan lain-lain gitu, kayaknya nggak berani buat ninggalin itu sih gitu. Benar. Gitu. Mati ya. Orangnya mati. Iya emang sangat. Ini ada yang banyak orang yang bilang kalau waktu sehari itu nggak cukup. Gimana sih cara kamu bagi waktu gitu? Membagi waktu keseharianmu, misal ada beberapa kegiatan gitu, kamu gimana? Aku nerapin 3 hal ini. Gimana? Yang tadi kan pertama tadi udah disebutin prioritas ya, prioritas kegiatan. Jadi kita tuh harus manajemen bukan hanya waktu, tapi energi yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi kalau udah kita ngabisin energinya buat hal-hal yang nggak perlu gitu ya, itu pasti ketika ada kegiatan yang penting kita udah ibaratnya moodnya udah hilang gitu ya, udah habis. Kita harus bisa prioritasin dulu kegiatan yang mana butuh kita atau yang lebih bobotnya tuh, aduh kamu harus di sini gitu ya, itu prioritaskan itu dulu. Terus yang kedua, kalau aku terbiasa buat bikin jadi kan di kalender, di HP ada kalender gitu ya. Kalau aku ada acara misal di tanggal 21 Juli ada acara, tanggal 22 Juli ada acara, ataupun ada yang mungkin satu hari ada 3 acara gitu ya. Itu aku bikin di kalender tuh alarm. Jadi jam 1 aku di sini, jam 3 aku di sini gitu. Iya. Kayak gitu kan. Jadi pasti kalau 30 menit sebelum acara itu alarmnya bunyi. Nah, itu ngingetin aku kayak gitu. Terus yang terakhir itu lebih ke apa ya? Lebih ke kayak bukan evaluasi sih, lebih ke refleksi aja ke diri sendiri gitu loh. Apa yang harusnya nggak aku lakuin di hari ini, apa yang kayak memboroskan waktu kayak gitu, misal kayak scroll TikTok sampai nggak ingat waktu kayak gitu-gitu, yang bikin waktunya tuh habis di hal-hal kayak gitu, stuck gitu ya, yang nggak perlu gitu. Iya, yang nggak perlu tuh aku langsung kayak setiap hari, oh hari ini harusnya aku nggak usah kayak gini ya, besok kayak gini, jadi biar lebih baik juga ke depannya. Benar, harus ada evaluasi setiap harinya. Iya, betul. Nah tadi kan energi sama waktu, kalau soal ekonomi ada nggak sih, misalkan Dinda kan forum anak tuh jauh tuh di Kebumen. Nah, Dinda pernah ngerasa nggak sih kayak uangnya udah nggak ada, gimana mau kesana gitu, pernah nggak sih? Iya, pernah sih, pernah. Nah itu dulu aku juga kayak gitu tuh soalnya. Gimana tuh? Kalau aku cara mengatasinya apa ya, lebih ke komunikasi sama orang tua aja sih ya, yang pertama. Terus kalau ngerasa kayak aduh udah terlalu sering nih minta uang gitu kan, aku cari cara gimana ya caranya biar dapat uang sendiri kayak gitu. Misal kan kalau di forum anak Kabupaten Kebumen ya, alhamdulillahnya ada uang transport gitu kan. Ada uang transport. Dari uang transport itu kan nggak semua event ada uang transport terus kan, tapi dari uang transport itu aku kumpulin. Jadi aku sisihin, oh besok nih di bulan Juli kira-kira ke Kebumen itu berapa kali ya, misal 4 kali atau 5 kali, berarti biaya bensinnya, makannya aku harus siapin gitu kan. Aku udah rank-rank kayak gitu. Terus ketika semisal nih kalau di Kebumen kan jauh ya, ibaratnya kita ke sana tuh harus butuh makan siang gitu kan. Kalau aku lebih memilih buat bawa bekal gitu. Jadi mungkin teman-teman forum anak yang lain juga sering lihat kalau aku bawa bekal kayak dinsos kayak gitu, biar hemat kayak gitu. Jadi uangnya nggak boros kayak gitu. Aku juga dulu pernah tuh kayak gitu, ada kan aku dulu ada ikut organisasi, terus sering ngerasa krisis ekonomi. krisis ekonomi kan. Terus tapi kan mungkin aku dulu belum komunikatif ya, belum komunikasi kayak sekarang. Jadinya ya apa tak pendem sendiri, jadinya udahlah besok tahun depan gak usah ikut lagi gitu.
Ini sebenarnya alasannya nggak ikut Oh, gitu. lagi. Gitu. Terus kan Dinda banyak kegiatan nih. Iya. Pernah ngerasa capek nggak sih? Kayak udahlah capek gitu. Maksudnya, kok ngerasa sibuk banget ya? Gitu. Pernah nggak? Pernah. Masih banyak kan gitu Iya. Karena kan masih manusia, alhamdulillah ya, bukan robot ya. Iya. jadi pernah ngerasa capek tuh normal sih, wajar ya. Ketika waktu itu pernah waktu di bulan apa ya, Juni kalau nggak salah, Mei atau Juni, itu tuh OSN FLS 3N forum anak rekrutmen jadi satu di bulan itu. Otomatis kita kan kayak, aduh hari ini di sini, nanti siangnya di sana gitu kan, sorenya di sini gitu. Kayak pagi-pagi udah latihan FLS 3N, nanti sorenya ada bimbingan OSN. Rasa tuh kayak di rumah tuh kayak cuma numpang tidur doang. Bener-bener cuma numpang tidur doang. Itu pun tidur kayak cuma 5 jam kayak gitu, 3 jam kayak gitu. Tapi balik lagi ya, ketika kita ngelakuin hal yang kita suka, yang ibaratnya udah diniatin dari awal kayak gitu, itu pasti walaupun capek, walaupun ngeluh, tetap dikerjain dan tetap kayak aku harus ini sih, aku harus Tuntasin. iya bener, tuntasin dan nampilin yang terbaik lah ibaratnya kayak gitu. Kalau capek sering gitu, coba harus bisa bangkit lagi kayak gitu. Peran orang tua, peran guru gitu. Terus teman-teman tuh ada nggak sih buat kamu Ada kegiatan? Ada tentunya Kak. Kalau pertama dari orang tua dulu ya. Kalau orang tua sendiri itu emang yang ngebebasin anaknya mau kayak gimana gitu ya, mau ambil, percaya gitu ya? Iya percaya, mau ambil kegiatan apapun disetujuin. Yang penting dampaknya positif. Terus akunya juga bisa manage semua itu gitu loh. Jadi nggak yang drop kayak gitu. Yang penting kayak gitu. Kalau dari orang tua sih, ketika misal nih waktu kemarin masuk di Kebumen TV, dari orang tua alhamdulillah ikut support, kayak ibaratnya ngebantu link, share linknya gitu, link kayak gitu. Iya gitu juga rasanya seneng ya. Iya. jadi ngerasa yang apa? Alhamdulillah bangga nih gitu ya gitu. Terus waktu yang FLS 3N alhamdulillah juga disupport kayak gitu. Didoain sih, karena doa orang tua paling penting sih buat acara-acara kayak gitu. Nah, terus oh ya tadi kan soal ngomong dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatifnya sering ikut kegiatan organisasi gitu apa sih? Oke. Kalau mungkin aku jawab yang pertama dulu kali ya Kak, yang tadi peran orang tua kayak gitu kan. Tadi udah sempat dijawab. Yeah. Kalau yang guru dan teman-teman Boleh. gitu. Kalau yang dari guru sendiri, kebetulan alhamdulillahnya di Sago ini gurunya banyak yang support gitu ya. Kayak waktu ada lomba-lomba FLS 3N atau OSN itu nggak keluarin duit juga sama sekali. Jadi properti juga disiapin. Mungkin kita yang nyari properti gitu ya, yang masih bisa dijangkau, yang masih bisa kayak pinjem kayak gitu, kayak misal kursi goyang waktu itu, terus juga jarit ya, itu kan masih bisa kita cari gitu ya. Kalau dari teman-teman tuh cukup ini sih, kayak suportif gitu loh, ketika kita ngomong di depan umum atau lagi ada acara di Kebumen atau di luar kota, mereka juga kayak semangat ya, jadi kayak nyemangatin kayak gitu. Otomatis kita juga jadi lebih semangat ngejalanin kegiatannya kayak gitu sih. Nah, ngomong itu FLS, kan dulu aku juga ikut FLS. Iya. Nah, Dinda ini ikut FLS-nya bidang apa nih? Mungkin masih ada yang belum tahu. Oke, jadi waktu itu aku ikut FLS 3N 2025-nya itu ikut bidang monolog. Ya, monolog. Alhamdulillahnya juara 1 di tingkat Kabupaten Kebumen. Di Capdin udah gak menang guys. Karena jauh juga sih. Saingannya juga lebih. Iya betul, keren-keren ya bang. Itu juga pertama kalinya nggak sih Dinda tahu? Iya bener, pertama kalinya ikut monolog, ikut FLS 3N ini pertama kalinya. Nah tadi baru pertama kali alhamdulillahnya juara. Iya alhamdulillah. Terus dampak positif negatifnya ikut organisasi? Kalau untuk dampak positifnya dulu mungkin ya. Kalau dampak positifnya ya tadi ya, public speaking, ketika pembawaan kita, gesturnya kayak gitu dilatih, terus juga kemampuan memecahkan masalah ya, problem solving. Kayak ketika kita dihadapin sama berbagai karakter di organisasi yang egonya tuh kadang ada yang tinggi, ada yang kepengennya kayak gini, kepengennya kayak gitu. Kita tuh jadi belajar kayak
gimana sih, iya cara menyikapinya kayak gimana, terus gimana caranya biar acaranya itu tetap berjalan dengan lancar walaupun ada berbagai halangan, contohnya kayak dananya nggak ada kayak gitu. Kita jadi belajar buat menyelesaikan masalah sih Kak, kayak gitu. Terus juga dampak positifnya yang lainnya ya tadi ya relasinya. Jadi ketika kita punya organisasi atau mengikuti organisasi, kita punya teman misal nih dari berbagai daerah di Kebumen kayak di Sadang, di Alian, kita tuh jadi tahu, oh ternyata di Sadang tuh ada ini, terus kalau kita main ke Karanggayam tuh ada geopark dan lain-lain kayak gitu, di Karangsambung gitu ya. Jadi tambah wawasan juga, tambah pengetahuan gitu sih. Kalau dampak negatifnya tuh mungkin waktu di awal-awal ya, belum bisa manajemen waktu. Jadi karena udah nyaman di organisasi, tugas-tugasnya tuh sering terbengkalai, dilupain ya. Benar tuh, berbeda sama yang di episode pertama kita ya. Iya, jadi tugasnya, aduh, udah lagi nyaman kan di forum anak sampai kegiatan sampai malam sore gitu. Ada tugas bikin video, aduh ini paling pagi diselesainya kayak gitu. Tapi kalau sudah terbiasa gitu, udah bisa manajemen waktu, otomatis kayaknya hal negatifnya tuh nggak ada sih ya, mungkin banyaknya yang positif kayak gitu. Belum adaptasi lah mungkin di awal-awal. Iya, belum adaptasi kayak gitu. Jadi kan ya gitu, bener apa kalau misalnya kalian ikut organisasi itu harus dicari positifnya kayak relasi, Betul. pengalamannya. Iya. Dan bahkan menurutku orang-orang yang ikut organisasi sama yang enggak itu benar-benar beda banget. Iya. Dari cara memecahkan masalahnya gitu loh. Kadang orang yang nggak ikut organisasi itu lebih gampang emosi, emosionalnya lebih tinggi gitu daripada yang sering ikut organisasi. Iya. Itu emang kerasa banget sih. Iya benar. Kayak apa orang nggak ikut organisasi langsung ngoceh-ngoceh tapi gak ada yang bener. Padahal kalau anak organisasi itu pelan cari aja solusinya, tenang, yang penting komunikasinya jalan. Iya terus. betul, bener sih. Nah, karena gue juga sering nih lihat Dinda ikut organisasi ini itu kan dari sosial media. Berarti Dinda tuh nerapin personal branding dong. Iya betul. Nah, seberapa penting sih personal branding menurut Dinda? Kalau menurutku personal branding itu penting ya. Hampir sama kayak public speaking tadi. Ketika kita punya personal branding yang bagus di sosial media ataupun di real life lah ya utamanya, itu tuh banyak kesempatan ataupun peluang yang datang ke kita. Contohnya banyak hal ya, misalnya nih waktu kita ngupload di medsos gitu, kita lagi sosialisasi, kita lagi ngomong di depan umum, kadang tuh ada kayak dapet tawaran, Dinda nanti kamu jadi MC ya di sini gitu kan, itu otomatis kayak iya seneng juga, terus jadi nambah pengalaman gitu kan. Jadi ibaratnya mungkin nanti kalau mungkin bisa lebih diolah lagi, bisa kayak jadi BA mungkin gitu ya. Amin. Amin. Atau kerjasama sama berbagai macam hal gitu. Terus di di era sekarang kayaknya personal branding itu penting nggak sih? Iya. Ketika kita daftar apapun, kayak misal di parlemen remaja gitu ya, yang dimana personal brandingnya tuh dilihat banget gitu, kayak gitu sih. Kayaknya di era sekarang personal branding itu emang sepenting itu guys. Gitu. Nah benar, kalau menurutku juga kalau kalian ikut organisasi ini itu punya jabat yang tinggi tapi nggak ada personal brandingnya, nggak ada buktinya, nggak ada tahu kan, nggak tahu ya. Iya, kayak percuma aja. Kamu ikut OSIS, kamu kegiatannya gini-gini tapi orang-orang nggak tahu. Iya. Padahal kan kalau kamu ngasih tahu kegiatanmu bisa jadi orang lain lihat terus, oh ini bisa nih ditarik. Iya, nilai plus ya. Iya itu. Kalau misalnya kita ngikutin apa-apa cuma nggak di-upload gitu kan, kayak loh kamu bagian dari ini gitu kan. Iya, kan malah gitu. Udah lahir nih pesan-pesan buat usia sekamu nih, seberapa penting sih organisasi gitu-gitu? Organisasi itu penting banget ya buat teman-teman yang mungkin masih kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11 ataupun masih SMP. Kalian
cari organisasi sebanyak-banyaknya, ikut forum ataupun duta gitu ya, yang lingkupnya mungkin kalau nggak kabupaten bisa dong cobain yang kayak di provinsi ataupun di nasional, karena itu bener-bener seberpengaruh itu sama diri sendiri ataupun sama lingkungan sekitar gitu. Ketika kita ikut forum, organisasi ataupun duta lah ibaratnya ya, kita bisa membantu orang ataupun membawa manfaat buat orang-orang di sekitar, itu rasanya kayak yang dilakuin kita tuh berkah gitu ya. Benar. Iya, jadi kayak ketika kita ikut gitu, ada plusnya buat masyarakat kayak gitu, buat teman-teman gitu. Seneng lah bantu masyarakat. Iya, bener. Lalu juga kalau ikut organisasi kan juga kebawa terus. Iya, Namanya iya bener. bisa buat sampai kuliah kerja. Bener banget sih Kak. Karena di organisasi kan kebanyakan teman-temannya juga satu tujuan ya. Jadi kayak enak, ibaratnya kayak punya keluarga kedua gitu loh. Udah nyaman banget kalau udah di organisasi. Jadi punya lingkungan yang tujuannya sama Iya betul. gitu. Jadi sarannya nih mungkin berarti minimal itu ikut organisasi kabupaten ya paling Iya, itu paling minimal sih kayak di era sekarang gitu ya. Iya. Pokoknya jangan sampai nyesel nggak ikut organisasi sama sekali ataupun kegiatan-kegiatan gitu ya. Karena sebenarnya itu masih banyak peluang ataupun kayak kesempatan yang ada di depan mata kita. Cuma kita tuh ngerasa nggak layak terus gitu loh. Padahal kalau kita ambil, itu bisa jadi kayak merubah hidup kita mungkin 180 derajat lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu teman-teman ya pesan-pesan dari Kak Dinda tentang organisasi. Jadi menurutku juga kalian yang masih masa-masa SMA sering-sering latihan buat ikut organisasi, karena kan setiap organisasi itu ada seleksinya. Nah, biar kalian masuk ke dalam organisasi itu, kalian sebelum ada open recruitment itu udah ada latihannya dulu. Iya, betul. Sesuai bidang yang kalian mau. Cukup sekian podcast kali ini. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Ya, mohon maaf juga ya teman-teman kalau masih banyak kesalahannya ya, mungkin. Sebenarnya masih sama-sama belajar ya, lah. masih belajar ya. Ya, oke. Nah. Wassalamualaikum gitu ya. Ya. Iya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.